Sobat Sehat, pernahkah Anda sudah sangat teliti menghindari daging dan jeroan, tapi kok sendi rasanya masih sering kemeng atau nyeri ringan? Lalu saat makan sayur bening atau lodeh dengan labu siam yang katanya aman, kok malah perut terasa kembung dan tidak nyaman? Apa ya hubungannya antara perut kembung dengan asam urat? Ternyata hubungannya ada, Sobat Sehat. Saya bertemu dengan Ibu Sri di sebuah arisan di Karawang. Usianya 68 tahun. Beliau cerita, setiap kali makan sayur lodeh labu siam, perutnya pasti langsung begah dan banyak gas. Awalnya beliau kira karena santannya, tapi setelah mencoba makan labu siam rebus saja, ternyata efeknya masih sama. Kisah beliau ini adalah pintu masuk kita ke pembahasan yang lebih dalam dan mengejutkan. Kisah Ibu Sri tadi adalah sebuah pertanda. Hari ini, kita akan menguak tuntas mitos dan fakta di balik labu siam dan asam urat. Apakah benar labu siam penyebab asam urat? Jawabannya akan mengejutkan Anda. Kita akan bongkar 3 biang keladi sesungguhnya yang sering bersembunyi di balik sayur labu siam. Informasi ini belum pernah dibahas dan bisa mengubah cara Anda memandang sayuran aman ini selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat, selamat datang kembali di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Jika Sobat Sehat ingin terus mendapatkan informasi kesehatan yang meluruskan salah kaprah seperti ini, jangan ragu untuk langsung menekan tombol subscribe ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita jawab dulu pertanyaan paling mendasar yang sering menjadi perdebatan. Apakah labu siam itu sendiri mengandung zat purin yang tinggi yang menjadi bahan baku asam urat? Pertanyaan inilah yang akan menjadi kunci dari seluruh pembahasan kita hari ini. Dan jawabannya akan membuka mata kita semua terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Pertama-tama, mari kita luruskan satu hal yang paling penting. Apakah labu siam itu sendiri mengandung purin yang tinggi? Jawabannya, menurut data dari berbagai lembaga gizi, adalah tidak. Labu siam justru termasuk ke dalam kelompok sayuran dengan kandungan purin yang sangat rendah. Jadi, secara teknis, labu siam rebus seharusnya sangat aman. Lalu, kenapa ia sering dituduh sebagai pemicu asam urat? Nah, disinilah letak rahasianya. Rahasia pertama, biang keladi sesungguhnya seringkali bukanlah labu siam itu sendiri, melainkan teman-teman yang ikut dimasak bersamanya. Coba Sobat Sehat ingat, sayur lodeh seringkali memakai santan kental dan udang kering. Sayur asem sering memakai biji melinjo. Tumis labu siam sering memakai terasi atau ebi. Nah, santan, melinjo, dan udang kering inilah yang sebenarnya tinggi purin dan lemak yang bisa memicu peradangan dan serangan asam urat. Rahasia kedua adalah efek tersembunyi dari labu siam itu sendiri. Labu siam memiliki sifat diuretik ringan. Artinya, ia bisa membuat kita lebih sering buang air kecil. Jika kita banyak makan labu siam, tapi lupa minum air putih yang cukup, tubuh kita bisa sedikit dehidrasi. Akibatnya, cairan darah kita menjadi lebih kental, dan konsentrasi asam urat di dalamnya pun ikut meningkat. Inilah yang bisa memicu kristal asam urat terbentuk. Dan rahasia ketiga adalah rasa aman yang menipu. Karena menganggap labu siam itu sangat sehat dan aman, kita jadi merasa bebas untuk makan dalam porsi besar. Kita juga jadi merasa boleh untuk sedikit nakal dengan lauk lainnya. Misalnya, kita makan sayur labu porsi besar, tapi lauknya empal goreng atau ayam goreng. Rasa aman dari sayur labu inilah yang secara tidak langsung membuat kita lengah terhadap pemicu asam urat lainnya. Setelah mengetahui 3 biang keladi tersembunyi tadi, tentu kita jadi lebih paham. Jadi, menyalahkan labu siam 100% itu tidak adil ya Sobat Sehat. Karena pada dasarnya, jika diolah dengan benar dan dalam kondisi tubuh yang tepat, labu siam justru memiliki banyak sekali manfaat luar biasa yang bisa membantu para penderita asam urat. Mari kita lihat sisi baiknya yang jarang dibahas. Manfaat pertama yang jarang diketahui adalah labu siam merupakan sumber vitamin C yang cukup baik. Apa hubungannya dengan asam urat? Ternyata, menurut penelitian, asupan vitamin C yang cukup dapat membantu ginjal kita untuk bekerja lebih efektif dalam membuang kelebihan asam urat keluar dari tubuh melalui air seni. Jadi, dengan mengonsumsi labu siam, kita justru memberikan amunisi tambahan bagi tubuh untuk membersihkan diri. Serangan asam urat pada dasarnya adalah sebuah proses peradangan
atau inflamasi hebat di dalam sendi. Nah, manfaat kedua adalah labu siam mengandung berbagai jenis antioksidan, seperti flavonoid. Antioksidan ini bekerja sebagai pasukan pemadam kebakaran di dalam tubuh kita. Mereka membantu meredakan peradangan, sehingga bisa mengurangi tingkat keparahan dan nyeri saat serangan asam urat terjadi. Kita semua tahu bahwa kegemukan adalah salah satu faktor risiko utama dari penyakit asam urat. Manfaat ketiga dari labu siam adalah kandungan seratnya yang tinggi. Serat ini akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama, sehingga membantu kita untuk tidak makan berlebihan. Dengan berat badan yang lebih terkontrol, maka produksi asam urat di dalam tubuh akan berkurang, dan beban pada persendian pun menjadi lebih ringan. Manfaat keempat adalah kandungan folat atau vitamin B9-nya. Folat adalah vitamin yang sangat penting untuk proses perbaikan dan pembentukan sel-sel baru yang sehat di dalam tubuh. Selain itu, beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa folat mungkin memiliki peran dalam menghambat enzim yang memproduksi asam urat di dalam tubuh. Ini adalah bonus kesehatan tambahan dari sayuran yang sederhana ini. Dan manfaat terakhir adalah karena labu siam sangat rendah kalori dan sama sekali tidak mengandung lemak jahat. Ini menjadikannya sebagai sayuran pengisi piring yang sempurna. Sobat sehat bisa makan labu siam rebus dalam porsi yang cukup banyak untuk merasa kenyang, tanpa harus khawatir akan menambah berat badan atau meningkatkan kadar kolesterol. Tentu ini sangat baik untuk kesehatan secara keseluruhan. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, bahwa labu siam itu ibarat pisau bermata dua. Bisa sangat bermanfaat, tapi juga bisa menjebak. Kuncinya ada pada cara kita mengolah dan kondisi tubuh kita. Tapi, tunggu dulu. Ada beberapa kondisi lain di mana labu siam juga harus diwaspadai. Jadi, jangan kemana-mana. Tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setelah ini kita akan bahas daftar pantangan lainnya. Selain hubungannya yang unik dengan asam urat, sifat alami dari labu siam juga membuatnya menjadi pantangan bagi beberapa kondisi medis lain yang sering diderita oleh lansia. Mengabaikan pantangan-pantangan ini bisa menimbulkan masalah kesehatan lain yang tidak kita harapkan. Mari kita kenali siapa saja yang harus sangat berhati-hati dalam mengonsumsi sayuran yang satu ini. Pantangan pertama adalah bagi sobat sehat yang memiliki riwayat tekanan darah rendah atau hipotensi. Labu siam dikenal memiliki efek menurunkan tekanan darah. Bagi penderita hipertensi, ini adalah anugerah. Namun bagi penderita hipotensi, efek ini justru bisa berbahaya. Mengonsumsinya dalam jumlah banyak bisa membuat tekanan darah semakin anjlok, menyebabkan pusing, keliengan, dan meningkatkan risiko jatuh. Pantangan selanjutnya adalah bagi para pejuang penyakit ginjal kronis yang sudah berada di stadium lanjut. Labu siam mengandung mineral kalium dalam jumlah yang lumayan. Ginjal yang sudah rusak parah tidak mampu lagi membuang kelebihan kalium dari dalam darah. Penumpukan kalium atau hiperkalemia adalah kondisi gawat darurat yang bisa menyebabkan irama jantung menjadi kacau dan bahkan berhenti mendadak. Bagi sobat sehat yang rutin mengonsumsi obat pelancar kencing atau diuretik dari dokter, misalnya untuk penyakit jantung atau darah tinggi, Anda perlu waspada. Menggabungkan efek diuretik dari obat dengan efek diuretik alami dari labu siam bisa menyebabkan pengeluaran cairan dan mineral dari tubuh menjadi berlebihan. Ini berisiko tinggi, menyebabkan dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit yang berbahaya. Seperti yang dialami oleh Ibu Sri di awal cerita, pantangan keempat adalah bagi mereka yang perutnya sangat sensitif atau memiliki sindrom iritasi usus IBS. Labu siam mengandung jenis karbohidrat bernama FODMAP, yang bagi sebagian orang sulit dicerna. Ini akan menyebabkan fermentasi berlebih di dalam usus yang menghasilkan banyak gas, kembung, dan rasa tidak nyaman. Jika perut Anda sering bermasalah, sebaiknya batasi konsumsi labu siam. Dan terakhir, pantangan ini muncul dari cara pengolahan yang salah. Banyak orang merebus labu siam dengan tambahan garam yang cukup banyak agar rasanya lebih gurih. Bagi penderita darah tinggi, ini justru akan menghilangkan semua manfaat penurun tensinya. Asupan garam berlebih adalah musuh utama bagi penderita hipertensi. Jadi, jika tujuannya untuk kesehatan, rebuslah labu siam tanpa atau dengan sedikit sekali garam.
Setelah mengetahui semua sisi mata uang dari labu siam, kini kita sampai pada bagian yang paling penting, yaitu solusinya. Bagaimana cara kita mendapatkan semua kebaikannya, terutama bagi penderita asam urat, tanpa harus terjebak dalam bahaya atau efek sampingnya? Jawabannya terletak pada cara kita mempersiapkan, memasak, dan menyajikannya. Mari kita simak bersama langkah-langkah cerdasnya. Cara mengolah pertama. Atasi getahnya. Langkah pertama dan paling dasar adalah mengatasi getahnya. Getah labu siam bisa menyebabkan iritasi pada sebagian orang. Cara tradisional yang paling efektif adalah dengan membelah labu siam menjadi dua, lalu saling menggosokkan kedua permukaannya hingga getah putihnya keluar semua. Lakukan ini selama sekitar 1 menit. Lalu cuci bersih di bawah air mengalir sebelum dikupas dan diolah lebih lanjut. Cara mengolah kedua, metode terbaik. Direbus atau dikukus. Metode memasak terbaik untuk menjaga nutrisi labu siam dan membuatnya aman adalah dengan cara direbus atau dikukus. Kedua metode ini tidak memerlukan tambahan minyak atau lemak yang bisa memicu peradangan. Cukup rebus atau kukus potongan labu siam hingga empuk. Labu siam rebus ini bisa dinikmati langsung sebagai lalapan atau dijadikan bahan dasar untuk masakan lain yang lebih sehat. Cara mengolah ketiga, pilih teman masak yang tepat. Inilah kunci paling penting bagi penderita asam urat. Jika ingin membuat sayur labu siam, pilihlah teman-teman masak yang aman dan rendah purin. Misalnya, buatlah sayur bening labu siam dengan campuran wortel dan jagung manis. Hindari mencampurnya dengan santan kental, udang kering, tetelan daging, atau biji melinjo. Dengan begitu, Anda bisa menikmati sayur labu siam dengan tenang. Cara mengolah keempat, jangan tambahkan garam berlebih. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, untuk menjaga manfaatnya bagi tekanan darah, kontrol penggunaan garam saat merebus atau menumis labu siam, gunakan garam sesedikit mungkin. Untuk menambah rasa, Anda bisa menggunakan bumbu-bumbu alami lain yang lebih sehat, seperti bawang putih, bawang merah, lada, atau sedikit jahe, yang juga memiliki sifat anti-rodong yang sangat baik. Cara mengolah kelima. Perhatikan porsi. Meskipun sehat, segala sesuatu yang berlebihan tetap tidak baik. Porsi yang wajar adalah kuncinya. Mengonsumsi sekitar 1 buah labu siam, ukuran kecil hingga sedang per hari, sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Jangan berlebihan, karena konsumsi serat yang terlalu tinggi dalam satu waktu juga bisa membuat perut terasa tidak nyaman. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Cara mengolah keenam, pastikan minum air putih yang cukup. Dan terakhir, untuk melawan efek diuretiknya yang bisa mengentalkan darah, pastikan Anda selalu mengimbangi konsumsi labu siam dengan minum air putih yang cukup sepanjang hari. Ini akan membantu ginjal bekerja dengan baik, melarutkan asam urat secara efektif, dan menjaga tubuh kita tetap terhidrasi dengan sempurna. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari air putih ya, Sobat Sehat. 6 langkah sederhana tadi adalah kunci untuk mengubah labu siam dari sayuran yang menjebak menjadi sahabat sejati bagi kesehatan kita, termasuk bagi penderita asam urat. Ini membuktikan bahwa yang terpenting bukanlah jenis makanannya semata, melainkan ilmu di balik cara kita mengolah dan mengonsumsinya. Mari kita rangkum kembali semua pembahasan penting kita hari ini. Jadi, kesimpulannya, labu siam sendiri bukanlah pemicu asam urat, karena kandungan purinnya rendah. Bahayanya justru datang dari teman masaknya yang tinggi purin, efek diuretiknya jika kurang minum, dan rasa aman yang menipu. Namun, jika diolah dengan benar, labu siam justru bermanfaat karena kandungan vitamin C dan antioksidannya. Kuncinya adalah merebusnya dengan bahan-bahan aman dan minum air yang cukup. Kisah labu siam ini mengajarkan kita sebuah pelajaran hidup yang sangat bijaksana, bahwa seringkali kita keliru menyalahkan satu pihak. Padahal masalahnya ada pada lingkungan pergaulan atau cara kita memperlakukannya. Jangan buru-buru menghakimi sesuatu sebagai jahat. Pelajari dulu sifatnya, kenali teman-temannya, dan perlakukan dengan cara yang benar. Maka ia akan menunjukkan sisi baiknya kepada kita. Sobat Sehat, terima kasih banyak Sobat Sehat telah setia menyimak informasi yang meluruskan kesalahpahaman ini sampai akhir. Semoga video ini
bermanfaat. Jika Anda merasa demikian, mohon tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Tulis di kolom komentar, apa masakan labu siam sehat favorit Sobat Sehat? Mari kita saling berbagi ide. Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit dalam untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan disajikan dengan hati. Ingat, menjadi sehat bukanlah tentang melarang, melainkan tentang memahami. Sampai bertemu di video selanjutnya, jaga selalu kesehatan Anda, dan salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.